seperti yang Oji bilang untuk di tangan Marky ini bakal menambah text dia setidaknya nge-poke dan bahkan memaksimalkan pasif yang dimiliki dari seorang Kari sendiri untuk memberikan sedikit true damage ke arah pemain dari EVOS yang pengen ngeharas ke arah seorang Marky. Oke, kalau ngomongin Marky kali ini, lihat dia langsung dominasi di arah bottom lane, dia mainin Fokingnya, dia tahu early-nya mungkin dia punya dari pasif, dan bisa mengunggul dari seorang Brass. Itu yang gue bilang sama Profesor KB, harusnya kalau dia udah nggak pakai spell Purify, dia udah harus pakai Swift. Kenapa? Dia akan coba harap, dia akan coba berani bermain. Kalau dia bermain udah dengan flicker tapi dia tidak nutup pergerakan dari seorang Branch, ini berat loh. Branch ini punya power weapon master. Rapture-nya juga ini nggak mungkin. Di arah mid ada late game. Marky kehilangan bakat. Mancing mana mantap. Kali ini Wetlaker berhasil mendapatkan first blood dari King. Kembali lagi dengan adanya satu buah Lancelot Nile di arah bottom lane. Coba untuk memberikan damage yang masih belum cukup nampaknya Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat dari tas ya, tadi yang dia amankan adalah Thrill dan juga dia mainin ke arah Match Emblem. Jadi dengan 30 Magic Power dan juga 16 Adaptive Attack, dia udah punya satu Magic Wand di arah early game. Dan ini bakal power banget untuk di area turtle. Jangan mendekati tas, karena apa? Karena Electrifying Beats-nya akan sangat meledak sekali damage-nya walaupun dia belum punya jenis Wand. Magic Power-nya udah tinggi banget di early game. Ya, dia punya adaptive damage yang sebenarnya dari lethal tapi ternyata Baloy. Oke, Baloy dimakan, ditelan bulat-bulat. Fluffy memaksa Aboy menggunakan Purify, informasinya sangat mahal untuk seorang Dreams. Memang di depan sana, salah pick up terjadi. Fluffy berhasil mendapatkan satu momen kill. Ujungnya mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi menuju ke seorang Luke. Dan mulai harus di-respect para pasukan dari kedua belah tim. Mereka lebih meredam dan tidak menuju ke arah turtle yang pertama. Ya, sementara kita melihat memang Fluffy dengan satu buah, tapi ditahan. Ternyata Rico yang sempat di-cancel oleh seorang Luke di sini. Ancaman dari seorang Luke mengarah ke arah Fluffy. Mencoba untuk mendelay sebanyak mungkin waktu yang bisa dilakukan oleh seorang Luke. Tapi kalau kita ngeliat memang dari Fluffy sendiri dia tahu targeting yang bisa dibawa. Yang bisa diculik yaitu Aboy yang mungkin ketika nggak ada Baloy ini akan sedikit sulit posisi dari Aboy. Dan tentunya jika mereka Pantale! Watch out, watch out, watch out! Berhasil mendapatkan satu poin kill di depan sana, Retribution. Diamankan oleh seorang Nile. Informasi yang sangat mahal seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Kalau tidak ada Purify, udah bisa dimakan Aboynya oleh seorang Dreams. Dan tentunya dengan pertukaran turtle. Profesor, is it worth it? Wah, ini balik lagi si Aboynya bener-bener udah ditumbangkan 2 kali. Dan 2 kali ini bukan angka yang bagus. Kebetulan sebagai mid laner, match up dari Faramis versus Varsha-nya benar-benar jadi tidak berimbang. Hijumnya memang tumbang di awal game, tapi dia belum memiliki pasif yang tinggi. Dan untuk sekarang melihat Aboy 2 kali tumbang, dia harus lebih jaga posisi dan lebih menahan Purify-nya. Entah nantinya untuk Atlas saja atau untuk Fluffy karena ada 2 AOE-nya. Iya, ini bakal jadi pilihan tapi tentunya Latihan! Masih bisa diselamatkan dengan Kemalpar. Saudara Ben Friend dari satu momen kill didapatkan. Nelson everybody. Damage tidak bisa karena tas terlalu sakit. Challenge free bahkan dapatkan di bottom lane. EVOS Legends mengamuk dan bahkan menumbangkan 2 peran yang sangat penting dari para pasukan dari King. Dan ini adalah efek dari damage yang dimiliki sama seorang tas yang tadi kami udah sempat bilang. Dengan Lethal Injection, dia punya setidaknya satu Magic Wand yang akan memberikan damage ledakan lagi. Dengan adanya satu Electrifying Beats yang harus dihindari oleh pemain-pemain dari Geek. Tadi kita udah mention ya, Iya, ini bayangin Baloy aja belum ada Genius One, tumbang. plus dia sekarang malah Dia sekarang udah punya Genius One. Genius One. Dan itu bakal bener-bener meledak banget di arah bottom lane. Bahkan Nile-nya dia mencoba untuk mendinai damage tersebut dengan Tonros tapi nggak bisa. Karena balik lagi, Electrifying Beats 8 nada, 8 ketukan dan Fluffy baru saja mengeluarkan penalty zone-nya. But it's okay. Kayaknya turtle setup bakal ada di kedua kubu. Karena balik lagi, ready ultimate-nya dari Dreams, ready ultimate-nya dari Baloyski, hanya saja Baloyski tidak memiliki flicker. Mungkin ini akan menjadi ancaman juga bagi Geek Farm ketika mereka belum siap untuk melakukan setup. Oke, langsung ada Pantale! Watch out, watch out, watch out! Berhasil mendapatkan satu poin kill dari bottom lane. Memang untuk menumbangkan Geek, mereka butuh memotong palanya. Sedangkan kepala Geek itu memang berada di arah Baloyski. Dan di arah Turtle ada sedikit berkutat. 1 versus 2, dicoba dihajar dan bahkan take over Retribution yang berhasil mendapatkan Nile, berhasil mendapatkan Turtle. Bahkan Luke, kalau dia tidak segera untuk mundur, dia bisa menjadi korban selanjutnya. Dan langsung ada Varsha, Dream is coming up. Ketika seorang Aboy mencoba untuk menutup, konsentrasi didapatkan. Satu beban skill, itu kan oleh seorang Luke. Dan Luke memilih untuk mundur ke arah belakang.
Iya. Purify-nya bahkan digunakan lagi dan lagi ya. Terus-terusan, bahkan tempo permainan dari EVOS Legends semakin lebih cepat setelah mendapatkan turtle. Oke, turtle yang pertama dilepaskan, tapi balik lagi Aboy-nya. Aboy benar-benar gak dapetin posisi yang bagus, Momochan. Tapi satu buah Iron Hook ternyata tidak mengenai ke arah seorang Tas. Bahkan sekarang mungkin Dreams yang bisa aja untuk menculik ke arah Baloi. Namun kalau tadi Oji udah bahas, kalau bertemu sama Gik itu emang harus kepala desanya yang diculik. Dan Baloi diculik sampai ke 3 kali di area 6 menit game kita berjalan. Dan ini dia, Joy yang akhirnya bisa didapatkan oleh EVOS Legends ketika berhadapan dengan Geek Farm. Karena di babak playoff season yang ke-11, Iya. kebetulan Geek Farm ini dapetin terus Joy-nya, Momochan. Batalingnya berhasil. Bahkan di depan sana kembali Pawlowski berhasil menjadi korban. Kembali EVOS Legends targeting memakan 4 kali Pawlowski dengan sangatlah habis bulat-bulat. Tapi dari top lane mereka mencoba untuk melakukan revive kembali. Marky masih menjadi pilihan utama. Federer Strike mencoba untuk mengusir seorang Dream. Tapi nampaknya ini adalah kesalahan karena dipaksa oleh Tas. Lihat Aboy, where are you going? Niall versus everybody. Niall, what are you doing? Nampaknya Niall ini bukan keputusan yang tepat kalau dia masuk ke dalam. Membuat dirinya bisa menjadi korban selanjutnya. Niall harus mundur, damage terlalu sakit. Wah, ini dia bagaimana cepatnya tempo permainan ketika memang Baloyski didapatkan. Karena balik lagi tidak ada pick of power yang kuat dari Geek Farm kecuali dari Baloyski ketika dia menggunakan Bloody Hunt. Solusinya apa? Solusi winning condition dari Geek Farm sekarang berubah. Dia harus mencari Dreams terlebih dahulu, baru mungkin dia akan bermain dengan front to back. Dia punya Kari, mereka punya Marky di sini dari Geek Farm. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk bermain front to back, Momochan. Oke, tapi sebelum itulah seorang Fatal Lane dikeluarkan berhasil mendapatkan satu point kill. Paling kembali menjadi korban keganasan Tas. Tapi Tas tidak mau tinggal diam. Tas ingin lebih. The game for triple kill. Kyle what are you doing? Mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill lagi. Bukan keputusan yang baik. 2 kali Niall begitu. Momochan. Niall udah mulai bisa meredam emosinya, Momochan. Ini terlalu mengambil resiko dari Niall 1 versus 4 di area teamfight yang lagi dimenangkan sama pemain-main EVOS dengan perbedaan reward 2.800. Hampir menyentuh angka 3.000 tapi ternyata Niall dia masih mau mencari dan mengambil resiko yang sangat amat membuat Geek tentunya akan semakin ketinggalan dari segi semua objektif ini, Be. Oke, tempo permainan one for all for one, ini tuh dilakukan kalau mereka benar-benar kayak semuanya datang. Tapi ini masalahnya, balonya diambil satu-satu, terus tiba-tiba looknya juga tumbang satu-satu. Selanjutnya targetnya berubah karena Niall. Ini bukan satu demi satu masuk, ini benar-benar malah di pick off balik oleh EVOS Legends. Dan mereka memaksimalkan potensi tersebut agar nantinya damage deal dari Geek Farm itu tidak maksimal. Lihat dari tadi Aboy yang sudah 3 kali tumbangkan, dia bener-bener gak punya power spike dari segi Federal Strike-nya. Karena semuanya udah pada perbedaan levelnya ada. Dari segi item defense-nya juga udah ready. Dreams udah punya Dominance Ice. Dan bahkan dia punya Silent Robe, jadi dia gak akan ragu untuk ngebadanin magic damage dari Geek Farm. Aboy dan Marky ini tuh butuh space banget, di-create sama, mungkin diciptakan sama Baloyski. Tapi Baloynya ke pick off terus menerus sampai dibikin gak nyaman. Kalau kita mungkin ngomongin masalah draft, Baloy pasti bakalan ditutup semua hero-nya. Tapi di match kali ini EVOS mereka bahkan mendinai semua pergerakan dari Baloy. Oke, tapi dengan adanya immune yang dilakukan oleh seorang Tas dan langsung ada masiman yang mantap. Di cover dengan Kepaltar. Di belakang sana Dreams masih ada Fatal Lane. What's up? What's up? 2 point kill hilang. Dibalikan kembali. Outplay from EVOS Legends. Wah, ini outplay yang benar-benar berbahaya banget. Karena apa? Karena Hijume ini datang dengan flicker top altar di tengah-tengah teamfight dan bahkan Brans hampir saja membuat sebuah movement yang sangat beresiko di area top lane. Namun Tas juga sama, dia benar-benar deliver damage on point, tapi selalu ada pertukaran trade dari EVOS Legends dan itu berawal dari Dreams. Fatal yang on point, Hijume yang covernya cepat dan deliver damage yang complete. Ada satu kalimat buat Brans. Pelan-pelan Pak Sufi. Pelan-pelan Pak Sufi. Pelan-pelan Pak Sufi. Bener, gak boleh terlalu terburu-buru Momochan ya. Yes, dan tentunya dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang EVOS mereka dapetin semua map controlnya, mereka masuk invasi ke area jungle, mereka dapetin beberapa objektif yang dibutuhkan semenjak mungkin turtle yang ketiga. Ini udah dipegang semua dari segi laning bawah, laning tengah dan juga laning atas. Dan bahkan Geek mereka nggak punya kesempatan gimana caranya mereka bisa ngebalikin keadaan di sini. Aku nggak ngelihat Balo yang bisa dapetin satu buah Iron Hook dan bahkan dikombo dengan Bloody Hunt. Iron Hook itu jadi permasalahan, itu yang pertama. Tapi siapapun yang di Bloody Hunt itu pasti bakal dimakan sama
sama EVOS Legends. Tapi Tas, Tas, where are you going? Mencoba mendapatkan satu poin kill dan peluang lihat shutdown terjadi di arah top lane. Lihat fight time yang terjadi diberikan oleh para pasukan dari K-Flame. Menuju ke arah belakang Avoy, tidak lagi Purify Gaming. Fokus menuju sosok best turret yang ternyata pasifnya masih berhasil untuk menyelamatkan best turret dan Geek Fam. Tapi nggak hanya di situ, dia juga udah standby karena Wolf sebentar lagi akan maju, Profesor. masalahnya Dreams belum mengeluarkan Fatalingnya. Dia juga ready dengan Flicker. Dan untuk saat ini Tas, walaupun dia tidak hadir, tapi tim fight-nya bisa jadi bakal bahaya. Mancing Mania mantap! Berhasil mendapatkan satu, tapi di depan sana Marki mencoba versus everybody. Bukan satu lagi begitu saja. Dan Nile udah gak bisa kemana-mana. Ingat Trips masih punya Flicker. Trips masih punya Fataling. Mereka 4 versus 5. Dan mungkin lebih menunggu ke arah Tas berada. Ya, lebih bermain, lebih disiplin tentunya dari EVOS Legends sendiri. Mereka tahu 4 pemain yang tersisa tanpa adanya Tas ini akan semakin sedikit sulit. Geek Farm tentunya mereka masih punya chance untuk kembaliin keadaan, tapi masalahnya mereka butuh look. Mereka butuh kondisi di mana look ini ikut team fight. Karena Bawai Basil Gaming! Fataling! Belum dikeluarkan, dia baru hanya bermain dengan perfect match begitu saja. Karena Dreams yang sebenarnya akan coba datang. Udah karena lagi Purify dan serang Aboy. Dan cuma ada satu Purify yang dipegang oleh para pasukan K-Pop. Rans, damage-nya terlalu besar kami. Damage-nya gak bisa dibendung Momo-chan. Ini benar-benar harus bermain lebih sabar lagi, Profesor. Wah ini dia, dengan lagi-lagi Flicker dan juga Fataling yang masih ditahan. Dreams masih benar-benar menjadi misteri untuk teman-teman dari Geek Farm. Awal momennya. Dreams, Fatalingnya gagal. Mundur ke arah belakang. Aboy mencoba terbang menuju ke arah Brawl. Tapi Lung menyelesaikan kertal tadi depan sana. Berhasil mendapatkan satu. Mati mania fatal. Dapetin Dreams. Dan hilang 2 player EVOS Legends sermakan oleh Geek Farm. dikarenakan gagal untuk menculik ke arah Aboy, terlalu memaksakan team fight di area turret piece-nya, EVOS mereka dimakan 2 pemainnya. Dan bahkan Fluffy yang mencoba untuk mengincar ke arah Marky ini pun gagal karena Marky ingat dia masih punya Phantom Step, dia masih bisa mundur. Dia punya flicker yang memang belum digunakan tapi setidaknya itu cukup untuk menghalau keberadaan dari seorang Fluffy yang dimana untuk itemnya ini kayaknya dari seorang Marky dia udah punya Wind of Nature tentunya Be. Ya itu dia, targetnya harus diubah sekarang. Dreams, dia tahu harusnya bahwa Aboy memiliki Purify. Dan Purify ini bisa menjadi sebuah jawaban dari Fataling. Baloy selalu membuat move dan ini dia yang mengerikan dari Geek Farm. Jangan pernah membiarkan Geek Farm mendapatkan momentumnya. Karena momentum seperti ini bisa saja membuat EVOS Legends termakan dengan permainan front to back dari Geek Farm. Apalagi Marky, dari tadi dia belum ditumbangkan. Walaupun tanpa Purify loh, dia tidak diangkat oleh Dreams karena positioning yang dia miliki sangat-sangat safe di lini belakang. Geek Farm sekarang mencari momen. Masih mania mantap dapetin satu pemain kill. Dibalikan kembali keadaannya. Niall Sakaratul Maut. Fataling untuk satu orang Balesti. Tapi nampaknya itu pertukaran yang cukup adil. Melihat potensi ada Luke di depan sana. Bahkan coba di cover oleh para pasukan dari EVOS Legends. Dan Trans mengubah senjatanya kali ini dengan Renner. Oh my god, nampaknya Dreams masih mau untuk mencoba melakukan cover saja, Profesor. Ini dia, satu Renner yang ternyata mendapatkan godlike anyway. Dan team fight sepertinya akan berlanjut. Nael? Nael mundur ke arah belakang, Flicker yang gagal didapatkan tapi Tas. Benar-benar double kill dari seorang Pras, dipaksa begitu saja. Lordnya bahkan belum selesai Momo-chan. Iya ini terlalu lagi-lagi Nael selalu mengambil resiko yang aku nggak tahu sih, aku merasa itu gak dibutuhkan Be. Kayak dia tahu nggak ada Baloyski di area depan, dia tahu Luke bahkan nggak ada. 2 frontliner kuat dari Geek ini yang bakal jadi mungkin jaminan untuk pemain-pemain dari Geek mereka bisa ngedealing damage dari sisi belakang. Ya mungkin apa ya, decision dari awal ketika memang Baloyski-nya tumbang. Lebih baik mundur dari Geek Farm, mereka lebih baik defense karena mereka punya carry di late game. Buat sekarang Fluffy bakal berbahaya dengan penalty zone dan Dreams punya Flicker. Dreams punya Flicker, Dreams Console Gaming belum menuju ke arah belakang. Masih coba untuk bertahan dan Fatalingnya gagal. Tidak ada diangkat. Spesial diberikan oleh para pasukan dari EVOS. Dapatkan kepala satu keluarga dengan tidak ada bahaya sama sekali. Buang source skill yang cukup lumayan mubazir menurut gua. Bahkan blackout. Masih mania mantap. Shutdown terjadi. Membuat Prats hilang. Source skill banyak yang keluar. Tapi itu mubazir menurut gua, Profesor. Ya itu tadi yang sempat kita bilang, jangan biarkan Geek Farm mendapatkan momentumnya. Karena ingat dia membawa Franco Kari, bakal instant kill. Even itu bermain front to back. Dan Dreams belum menemukan komposisi terbaiknya, positioning terbaiknya dia untuk menangkap Marky. Di sisi lain Baloyski bener-bener amazing banget dengan Iron Hook-nya dan Aboy. Sekarang dia udah punya Purify, ditambah lagi Winter Truncheon.
by instant replay kita melihat bagaimana effortnya teman-teman dari Geek Farm yang mencoba untuk mengambil resiko. Berawal dari Hijumen ditumbangkan, mau tidak mau pasifnya pecah. Dan kalau kita melihat dari sisi team fight besarnya, Marky tidak tertangkap sama sekali padahal dia target utama. Dia target yang benar-benar mahal harganya dari Geek Farm dan harus dicari Momochan. Ya, dan Marky tahu banget kapan inisiasi dari Dreams ini mau dibuka dengan satu buah fatalingnya. Ketika dia flicker dan gak bisa dapetin siapapun dari Geek Farm, ini udah menjadi kerugian karena Baloy bisa aja untuk meng-counter balik semua pergerakan dan inisiasi EVOS. Oh my god, tapi semuanya itu dibalikin dengan Fatal Link. Masih ada Kertal terlung, menuju ke arah Blanchard untuk mendapatkan Sas Damage Damage. Masih dengan flickernya, menuju ke arah Sarbarke, ter-take down akhirnya. Mereka masih walaupun Dreams, mengejar dengan perfect match, tapi look, kabur terlalu cepat. Dengan kehilangan 3 pemainnya, ini membuat para pasukan EVOS, mereka bisa melakukan one strike burst. Ini bencana untuk K5 Mighty. Lihat, 3 lane bergerak bersamaan menuju ke arah PES. Look menjadi sosok paling depan, tapi mereka gak bisa untuk menahan damage yang besar dan one